Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi kali ini saya ingin tunjukkan salah satu video pernyataan dari Tante Kainama, si pendusta yang paling populer di kalangan saudara-saudara kita yang muslim, yang dulu pernah sekolah di Haifa, Israel, mengambil S3-nya di Haifa, di Haifa, Israel. Sekolah yang tidak pernah dibangun sama sekali di Israel, tapi pernah dimakan bangku pendidikannya oleh Kainama, mengambil studi S3-nya. Kita tahulah bahwa Kainama ini memang mengidap salah satu penyakit halusinasi yang luar biasa parahnya dan sangat diminati oleh saudara-saudara kita yang muslim. Nah, kali ini saya ingin menampilkan, berkomentar tentang salah satu pernyataan dari Kainama. Nanti silakan saudara-saudara juga berikan komentar kalian. Tapi saudara-saudara perhatikan dulu bahwa judulnya ini luar biasa ya. Bible berisi kebenaran Islam. Wow, luar biasa. Saking apa ya? Terobsesinya Islam terhadap isi Alkitab, terhadap isi Bible, sampai membuat judul Bible berisi kebenaran Islam. Dan saudara-saudara tahu bahwa Muslim ini kan selalu menolak Bible, mengatakan bahwa kitab kalian bukan Taurat, kitab kalian bukan Injil, kitab kalian adalah Bible. Bahkan Kainama juga kalau saya tidak salah pernah menyatakan hal demikian. Dia pernah menyatakan hal demikian, tapi saya lupa itu di video yang mana. Dia mengatakan bahwa kitab orang Kristen itu adalah Bible. Nah, kalau kitab kami orang Kristen adalah Bible, lalu kalian tolak, tapi di satu sisi, di lidah yang sama, kalian mengatakan bahwa di dalam kitab Bible itu terdapat kebenaran Islam. Itu kira-kira kalian masih punya kewarasan atau tidak? Khususnya untuk Kainama dan para pengikutnya, Tante Kainama dan para pengikutnya. Kira-kira kalian masih memiliki kewarasan kah tidak? Kalau di satu sisi kalian mengakui bahwa kalian menolak Bible, tapi di sisi yang lain kalian mengatakan bahwa Bible itu berisi kebenaran tentang Islam. Itu kira-kira kalian masih memiliki kewarasan atau tidak? Itu akan terjadi kalau kalian tidak punya kewarasan, sama seperti yang dilakukan oleh Tante Kainama dalam judul video yang mereka buat. Jadi inilah saudara-saudara kita yang muslim. Di satu sisi itu menghujat, memfitnah, menyelewengkan ayat-ayat kitab suci dari agama Kristen, dari agama saya yaitu Kristen. Tapi di sisi lain mengemis bahkan memohon-mohon, bila perlu kalau misalnya Alkitab itu hidup, mungkin mereka bisa menyembah Alkitab supaya bisa menubuatkan Muhammad di dalam Alkitab, menubuatkan Muhammad di dalam Bible, menubuatkan berbicara tentang Islam di dalam Bible, mungkin ya. Saking terobsesinya mereka terhadap Bible. Mari kita simak saja apa yang ingin Kainama katakan di dalam video ini, dan sebentar saya akan komentari apa yang dikatakan oleh si Kainama, si pendusta ini. Mari kita simak videonya. Yang memenuhi undangan saudaranya datang ke satu tempat. Iya. Iya. Ada seorang kristolog zaman sekarang. Iya. Kerinduan saya terhadap Kota Malang. Iya. Saya kembali lagi ke Kota Malang. Ustadz Ipung, ketika ada seorang kristolog zaman sekarang, Iya. di tahun 2021 terutama, Iya. yang memenuhi undangan saudaranya datang ke satu tempat, Iya. itu sekarang bukan lagi menjadi berkah. Persentasenya sekarang jadi bukan lebih kecil, malah lebih besar. Bukan jadi berkah. Kristolog datang ke satu daerah, ke satu kota, ke satu provinsi untuk memenuhi undangan dari saudara-saudaranya yang rindu akan kristolog ini. Ternyata bukan menjadi berkah. Iya. Oke. Jadi dia mengatakan bahwa kristolog yang diundang dan ingin memenuhi undangan ini di masjid yang mengundang
mereka, itu katanya sudah bukan lagi menjadi suatu berkah. Lalu menjadi apa? Mari kita simak lagi lebih lanjut. Ketakutan sekarang. Jadi dia bilang bukan lagi menjadi berkah tetapi menjadi ketakutan. Oke, kita lanjut. Sekarang ini jadi orang jadi takut untuk mengundang para kristolog. Oh iya. Padahal memang tidak ada niat apa-apa gitu ya. Si pengundang pun dia rindu sama saudaranya, dia sayang, dia ingin melepaskan kerinduan gitu. Iya. Tapi seperti ada satu kekuatan yang menyeting sehingga rasa takut itu timbul. Iya. Ketika diketahui oleh halayak publik misalnya, oh masjid ini DKM-nya mengundang kristolog, Iya. radikal nih, Iya. anti toleran ini. Iya. Udah tahu kristolog itu semuanya pemecah belah, Radikal penipu. udah tahu nggak? Sekali lagi kita dengar apa yang dikatakan oleh si Kainama ini. Saya ingin kalian saudara-saudara perhatikan, dengar baik-baik. Bentar ya. Halayak publik misalnya, oh masjid ini DKM-nya mengundang kristolog, Iya. radikal nih, Iya. anti toleran ini. Iya. Udah tahu kristolog itu semuanya pemecah belah, Radikal. Saudara-saudara sudah dengar bahwa Kainama mengatakan bahwa ada pengetahuan di khalayak ramai. Mungkin, saya katakan mungkin karena dia tidak mengatakan secara spesifik siapa mereka, apakah Muslim, Kristen. Nanti kalau saudara-saudara ingin simak lebih lanjut, silakan, ini videonya, nanti saudara-saudara cari sendiri. Tapi ini poin yang ingin saya soroti. Dia mengatakan bahwa masjid yang mengundang, ada pengetahuan, ada sesuatu yang diketahui dalam khalayak ramai bahwa masjid yang mengundang kristolog ini, para kristolog ini itu masjid yang radikal dan masjid yang intoleran. Dan saya harus mengatakan benar, dan saya harus mengatakan demikian bahwa kita setuju dengan pernyataan itu. Kenapa kita setuju? Kenapa kita harus setuju dengan pernyataan itu? Karena begini, mereka mengakui diri mereka sebagai kristolog, yang mana konsekuensi dari pengakuan diri mereka terhadap apa yang mereka katakan tentang diri mereka, yaitu sebagai kristolog, itu harus membawa mereka untuk terus berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang kekristenan, dan berbicara dalam hal ini bukan berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab, tetapi mereka mempelintir ayat-ayat Alkitab, mereka memfitnah keyakinan iman Kristen, mereka melakukan suatu framing-framing yang menyudutkan, mendiskreditkan iman Kristen dan Alkitab itu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para kristolog, orang-orang yang mengaku diri sebagai kristolog. Jadi saya setuju bahwa jika ada orang yang berpendapat bahwa para kristolog ini pemecah belah bangsa, orang-orang radikal dan intoleran, saya setuju. Saya sangat setuju 1000%. Karena pertama, mengakui diri sebagai kristolog itu yang tadi saya katakan, mengakui diri sebagai kristolog, konsekuensinya adalah mereka pasti harus berbicara tentang iman Kristen, karena hanya iman Kristen yang memiliki kristologi, tidak ada di dalam iman Islam. Dan coba saudara-saudara perhatikan video-video dari si Kainama dan para pengikutnya. Apakah ketika mereka berbicara tentang iman Kristen, mereka jujur? Tidak. Mereka mempelintir ayat-ayat Alkitab, mereka memfitnah iman Kristen. Itu sebabnya muncul saudara-saudara kita, apologet-apologet Kristen, untuk meluruskan apa yang mereka katakan, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan mereka terhadap iman Kristen. Dan bukan hanya saudara-saudara kita yang Kristen, yang apologet-apologet Kristen ini meluruskan, tetapi sebagian dari mereka juga mengambil jalan lain, yaitu apa? Yaitu memberikan counter attack dengan membongkar Islam, dengan menelanjangi Islam. Mulai dari sumber-sumber Islam itu sendiri, bagaimana Islam itu berdiri dan sejarah Islam dan sebagainya, sampai kepada nabi mereka. Dan itu mengundang kemarahan dari saudara-saudara yang Muslim. Itu sebabnya kita lihat penangkapan MKC, penangkapan Pak Saifuddin Ibrahim dengan tuduhan apa? Penistaan agama. Padahal apa? Padahal yang memulai duluan orang-orang seperti Kainama, orang-orang seperti mereka yang mengatakan diri adalah para kristolog ini. Dan bahkan beberapa waktu lalu itu didukung oleh MUI. Jadi lihat, mereka yang memercik api, tapi nanti kalau diserang, mereka nangis.
Mereka berteriak bahwa mereka lah yang dizolimi. Mereka berteriak bahwa mereka lah yang dinistakan. Padahal sebenarnya orang-orang seperti Kainama inilah yang mengundang hal-hal seperti itu. Makanya tidak heran kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa para kristolog itu adalah orang-orang yang intoleran. Dan masjid yang mengundang mereka adalah masjid yang radikal. Saya tidak heran bahwa mereka harus berkesimpulan demikian. Karena apa untungnya kalian berbicara tentang kekristenan? Apa untungnya kalian berbicara tentang Alkitab? Alkitab tidak pernah berbicara tentang Islam. Satu kata saja Alkitab menyinggung tentang Islam. Menyinggung atau menuliskan tentang Islam. Tidak ada. Jadi sekali lagi, saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa orang-orang yang mengakui diri sebagai kristolog itu adalah orang-orang yang intoleran, pemecah belah bangsa. Saya setuju. Karena ingat sekali lagi bahwa kekristenan itu dia tidak akan berbicara tentang keyakinan agama lain. Karena bagi dia, bagi dirinya sendiri, Alkitab itu sudah sangat sempurna, sudah final. Tidak perlu lagi mengobok-obok keyakinan lain. Tidak perlu. Ngapain kita berbicara tentang Islam? Hanya saja karena muncul orang-orang seperti ini, maka ya apa boleh buat? Bukan hanya kita memberikan jawaban terhadap apa yang mereka tuduhkan, kita luruskan, tetapi kita juga punya hak jawab, kita juga punya hak berbicara yang sama tentang agama Islam. Jadi sekali lagi saya ingin katakan untuk saudara-saudara muslim yang masih berpikiran bahwa kita selalu menyerang Islam. Tidak, kami tidak punya inisiatif untuk menyerang Islam. Kami tidak punya kemauan duduk-duduk lalu kami bilang, oh kita harus menyerang Islam. Tidak ada sama sekali. Tetapi itu muncul karena kesadaran kami atas apa yang dilakukan oleh para mualaf ini. Oke, bagaimana tanggapan saudara-saudara? Silakan tulis di kolom komentar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.